Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Pertanyaan kali ini masih berasal dari akun Begu Ganjang. Yang pertanyaannya bunyinya begini. Siang Romo, mau tanya lagi nih. Setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, mati disalib, hidup dan bangkit, apakah 10 perintah Tuhan yang dikasih kepada Musa dan 630 suku Bani benar tidak berlaku lagi? Jika ada yang masih berlaku, yang mana saja dan yang mana yang dibuang? Ada yang berkata gantinya hukum kasih. Bukankah Taurat adalah penjabaran dari hukum kasih itu? Para rasul sering mengutip PL, kalau tidak berlaku, buat apa dikutip? Mohon penjelasannya. Saudara, Begu Ganjang, setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, mati disalib, hidup dan bangkit, apakah 10 perintah Tuhan yang dikasih kepada Musa dan 630 suku Bani benar tidak berlaku lagi? Mengenai 613 atau 13 hukum itu merupakan rangkuman perhitungan dari para rabi Yahudi, dan orang Kristen melihat hukum Taurat bukan dengan cara itu. Bukan detail bunyinya hukum seperti itu. Hukum Taurat itu dapat dilihat isinya. Ada, paling tidak ada 4 atau 5 isinya itu. Dan isi serta prinsip dari hukum Taurat itulah yang digenapi oleh Yesus. 1. Hukum ritual dan ibadah. 2. Hukum moral. 3. Hukum pidana. Dan 4. Hukum perdata. 5. Hukum sosial. Nah, untuk hukum ritual, terutama yang berpusat di Kemah Kudus yang kemudian diperkembangkan dalam wujud bait suci, itu sudah digenapi ketika Yesus firman itu jadi manusia, dan dialah menjadi bait Allah yang baru itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kata diam itu eskinosen. Dari kata skino, kemah, berkemah, atau bertabernakel, yang itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani shekinah, di mana Allah bersekinah tinggal di dalam tabernakel itu. Jadi di dalam sejarah Israel, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bait suci itu. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 25, ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah. Oke toh? Jadi tujuan tempat kudus diadakan, kemah suci diadakan, bait Allah diadakan, adalah supaya aku akan diam, akan bertabernakel, akan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tujuannya. Nah, kita baca juga di dalam Keluaran pasal yang kita baca pasal 29 ayat 42 sampai
4:6. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Jadi di dalam pintu kemah pertemuan, di sana aku akan bertemu dengan kamu. Jadi Allah menjumpai bangsa Israel melalui Musa dan Harun di dalam pintu kemah pertemuan. Dia menyatakan dirinya di situ, ya, untuk berfirman kepadamu. Terus, di sana aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Terus, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah. Nita, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Melalui apa? Melalui bait Allah ini. Nah, dalam perjanjian baru dikatakan tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi tubuh kemanusiaan Kristus itu, tubuh inkarnasinya itu penggenapan daripada bait Allah dan kemah suci dalam perjanjian lama. Nah, bukan hanya itu saja. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ya. Terus? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ialah tubuhnya sendiri. Firman Allah hadir di tengah-tengah umat melalui tubuh Kristus sebagai tubuh inkarnasinya, sebagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah Israel melalui bait Allah atau melalui kemah suci yang dibangun atas perintah Nabi Musa. Inilah artinya penggenapan. Kalau dalam perjanjian lama itu wujudnya bayang-bayang, wujudnya simbol. Dalam Kristus wujudnya inkarnasi Kristus sebagai sarana di mana Allah hadir di tengah-tengah umat-umatnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan dalam bait Allah itu? Ada kegiatan. Kegiatannya apa? Mempersembahkan korban. Ada korban dan perayaan. Paling tidak ada 5 korban yang dilakukan setiap hari oleh orang Israel, sebagaimana yang terdapat di dalam Imamat pasal 1 sampai 7, di mana darah korban akan dicurahkan di depan bait Allah. Nah, ini korban-korban ini sudah digenapi oleh Yesus melalui kematiannya di atas salib. Karena tujuan korban-korban ini dengan pencurahan darah ini dikatakan di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat pasal 17 ayat 10 sampai 11. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Mengapa? Mengapa begitu darah itu dilindungi oleh Allah? Tidak boleh sembarangan orang Israel makan. Karena apa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Artinya kalau makhluk itu darahnya habis, ya dia mati. Itu makanya dikatakan nyawa makhluk ada dalam darahnya. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Nah, aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah. Di atas mesbah. Untuk mengadakan pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian, untuk mengadakan penebusan bagi Israel. Oleh karena itu darah itu bukan untuk dimakan. Itu sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan sebagai cara pendamaian. Karena apa? Saya kira sudah sering saya jelaskan. Darah itu simbol kematian. Kematian itu simbol penghakiman. Jadi dengan darah binatang dicurahkan, maka penghakiman atas dosa telah dilakukan. Sehingga orang yang berdosa dengan mempersembahkan itu tidak perlu dibunuh atas dosanya. Dia menerima kehidupan, menerima pengampunan.
Nah, kematian Yesus menggenapi tujuan kurban ini. Coba kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Anak manusia maksudnya Mesias. Datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, artinya menjadi hamba. Dengan jalan apa? Dengan jalan mempersembahkan. Apa di kata-kata di situ? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Dengan jalan memberikan nyawanya. Maksudnya apa? Mati. Bagaimana dia mati? Disalib. Jadi matinya untuk apa? Menjadi tebusan bagi. Menjadi tebusan. Jadi tercurahnya darah Yesus itu menjadi tebusan. Tercurahnya dalam darah binatang dalam perjanjian lama itu menjadi sarana pendamaian. Berarti dengan demikian sama artinya. Penebusan Yesus itu menggenapi semua korban-korban dalam perjanjian lama. Jadi prinsipnya yang diambil bukan detailnya. Prinsipnya. Makanya kita tidak menghitung dengan 613 hukum itu tidak ada itu dalam kekristenan. Itu adalah cara penghitungan para rabi, cara penghitungan agama Yahudi. Nah, terus di dalam Bait Allah ini ada imam yang menjalankan. Yesus dengan matinya di atas salib lalu dikuburkan, dia telah menjadi korban. Tapi kalau korbannya perjanjian lama itu dibakar lalu jadi abu, hilang. Korban yang dilakukan Yesus itu korban kekal. Karena apa? Setelah dirinya dikorbankan menjadi korban di atas salib, dia bangkit pada hari ketiga dan tidak mati lagi, membuktikan tubuhnya tubuh kekal. Tubuh yang telah jadi korban tadi menjadi korban yang kekal juga. Di dalam perjanjian lama, terutama di dalam hari raya pendamaian yang tertulis dalam Imamat 16, bagi pengampunan dosa umat Israel selama setahun ada hari raya pendamaian, di mana ada 2 domba di situ yang dipersembahkan. Yang satu disingkirkan ke padang belantara untuk Azazel, yang melambangkan dosanya Israel disingkirkan dari tengah-tengah mereka. Yang satu dikorbankan untuk darahnya dibawa oleh imam ke dalam Bait Allah. Jadi imam tugasnya adalah untuk membawa hasil korban yang dalam ini adalah darah ke hadirat Allah. Yesus pun begitu. Korbannya utuh, yaitu tubuhnya yang bangkit. Lalu korban tubuh ini dibawa naik ke surga di hadapan Allah sendiri, dipersembahkan Allah sendiri. Padahal dalam perjanjian lama, yang membawa hasil korban di hadapan Allah di dalam ruangan Maha Kudus adalah imam. Maka dengan Yesus membawa tubuhnya yang telah jadi korban di hadapan Allah dengan naiknya ke surga itu, maka dia telah berfungsi sebagai imam besar. Dengan demikian, keimaman yang ada di dalam Keluaran 29, upacaranya ada di sana, dan juga yang ada di dalam Imamat pasalnya yang ke-9, itu telah digenapi dalam Yesus. Jadi semua hukum Taurat mengenai korban, mengenai Bait Allah itu digenapi melalui mati. Secara prinsip digenapi melalui matinya dan bangkitnya dari orang mati serta naiknya ke surga. Oleh karena itu dia disebut sebagai imam besar itu. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayatnya 1 sampai dengan ayat 5. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ya, jadi kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan. Karena dia, kalau imam di dalam perjanjian lama yang nggak duduk di tahta, itu raja.
Nah, Yesus adalah imam dan raja sekaligus, maka dikatakan duduk di sebelah kanan yang tahta yang maha besar. Lalu ada apa yang dilakukan di sana? Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Nah, liturgos. Dia menjadi liturgos, mempersembahkan liturgi sebagai imam di dalam perjanjian lama juga. Tapi ini di surga. Terus? Yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Iya. Jadi kalau imam dalam perjanjian lama masuk dalam bait Allah atau kemah suci yang dibuat manusia, Yesus tidak. Yesus masuk ke dalam kemah sejati, yaitu ke dalam surga itu sendiri, di mana Allah ada. Ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Iya loh. Setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Sudah saya jelaskan tadi. Dan karena itu, jika Yesus itu adalah imam, dia perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum. Iya toh. Dia tidak mungkin jadi imam di bumi ini. Karena di bumi ada keimaman menurut hukum Taurat, yaitu keimanan menurut aturan Harun dan orang Lewi. Dan Yesus bukan keturunan Harun dan bukan orang Lewi, tidak mungkin jadi imam di bumi ini. Makanya keimamannya bukan keimaman Harun, disebut keimaman menurut peraturan Melkisedek di dalam pasal 7 dari Ibrani ini. Terus pelayanan mereka, pelayanan imam-imam menurut Taurat itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Nah, adalah gambaran dan bayangan apa yang di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu. Contoh yang di sini. Jadi itu gambaran. Yesus masuk ke dalam realitanya. Ayat yang ke-6. Sebab sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Nah, sekarang ia sebagai imam, melalui kebangkitannya, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Terus? Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Kalau perjanjian pertama, perjanjian lama itu tidak bercacat, betul-betul dapat mengampuni dosa manusia, nggak perlu ada yang kedua, nggak perlu ada penggenapannya. Makanya karena perjanjian lama itu hanya bayang-bayang, bukan keselamatannya itu sendiri, Yesus datang menggenapi sebagai keselamatannya itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Yesus telah menggenapinya. Jadi semua dari Keluaran pasal yang ke-25 sampai 40 disambung dengan Imamat pasal 1 ayat 7 yang mengenai bait Allah dan lain-lain itu sudah digenapi melalui kelahiran Yesus, melalui kematian penyalipannya sebagai korban, dan melalui kenaikannya ke surga sebagai imam. Nah, perayaan-perayaan juga begitu. Di samping ada korban, ada perayaan. Perayaan apa? Perayaan Paskah. Di mana di sana juga ada harus pengorbanan binatang. Coba kita baca. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ya, makanya saudara Begu Ganjang, kalau saudara ingin mengetahui benar, karena kalau ortodoks yang memelihara yang begini, sebaiknya saudara ikut untuk ambil bagian di dalam cara penyembahan ortodoks, dalam praktek-prakteknya. Jadi tidak hanya teori di otak saja, tapi melihat apa yang dilakukan, melihat apa yang terjadi. Ya, kalau hanya teori ya timbul macam pertanyaan yang macam-macam karena saudara tidak melihat bagaimana itu dipraktekkan, gitu kan? Saudara tidak mengalami apa yang kami alami sebagai orang ortodoks. Ya, Keluaran pasal yang ke-12. Kita baca ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir,
Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba. Anak domba ya. Terus? Untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya harusnya mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu siang. Kemudian dombanya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Itulah Paskah bagi Tuhan. Dengan penyembelihan domba. Dan itu digenapi waktu Yesus disalib. Secara prinsip. Ya. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus, waktu dia disalibkan. Maka Paskahnya Kristen itu bukan Paskahnya Yahudi yang memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Paskahnya Kristen itu memperingati Yesus mati disalibkan, lalu bangkit dari kematian yang melepaskan manusia dari kuasa dosa. Sebagaimana Musa melalui Paskah itu melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Firaun. Jadi pasal yang banyak dari Keluaran 25 sampai dengan Keluaran 40 sampai dengan Imamat 1 sampai 7 itu digenapi pada waktu Yesus lahir, pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus bangkit. Makanya hitungannya bukan jumlahnya berapa hukum itu, yang dihitungkan adalah prinsipnya. Maka kata ya saudara mengatakan 613 itu cara Yahudi menghitung hukum, karena mereka dasarnya memang hukum, tetapi kekristenan melihat prinsipnya yang akhirnya diterapkan bagi keselamatan manusia. Itu. Nah, di samping ibadah-ibadah yang ada di dalam bait Allah, ada juga yang termasuk dalam ibadah, yaitu yang berwujud sebagai perayaan-perayaan. Di dalam Imamat 23 di situ ada perayaan-perayaan orang Yahudi, yang itu juga digenapi di dalam Yesus Kristus. Imamat pasal 23 mulai ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Iya, apa aja itu? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 harus ada sabat. Pertama, sabat. Di dalam gereja ortodoks, sabat dari Sabtu itu dirayakan sebagai persiapan hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Karena hari Minggu kebangkitan Kristus itu menggenapi makna sabat itu. Jadi kalau orang-orang Yahudi menghitungnya dari Sabtu ke Sabtu, maka gereja menghitungnya dari Minggu ke Minggu, hari raya kebangkitan Kristus. Itu yang pertama. Terus hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Pertama hari sabat. Terus inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu,
pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ada Paskah, dan Paskah itu digenapi di dalam gereja Ortodoks. Kita puasa dulu 40 hari. Lalu kita merayakan masa Pekan Kudus selama 7 hari, berpuncak pada waktu Kristus disalibkan, ya. Dan akhirnya pada hari Minggu Paskah itu sendiri, yang digenapi dalam Kristus. Terus apa lagi? Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya. Dan roti tidak beragi, raya tidak beragi itu digambarkan sebagai efek daripada kita menyatu dari kematian Kristus dalam Paskah, yaitu hidup yang baru, hidup yang tidak beragi lagi. Coba kita baca dalam 1 Korintus 5 pasal 7 tadi. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah buanglah ragi yang lama itu. Kalau orang Israel ya memang tidak makan roti beragi secara fisik, tetapi dalam Injil itu dimanakan secara rohani. Buanglah ragi yang lama ini. Terus buanglah ragi yang lama itu. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Nah, adonan yang baru, inilah roti tidak beragi itu. Yaitu apa wujudnya? Teruskan. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Terus? Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Berpesta dan menghidupi kehidupan kita dalam Kristus itu bukan ragi yang lama. Nah, ragi yang baru apa itu? Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, itu roti tidak beraginya dimengerti secara moral. Ya, di situ. Lalu ada perayaan apa lagi? Kembali kepada Imamat 23 tadi. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi. Sudah, terus? 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Ayat berapa itu? Ayat 6. Oh, ayat 6. Oke, terus? Ayat ke-7, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 harus ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Jadi detailnya kita tidak mengikuti detailnya, itu prinsipnya. Penggenapannya itu prinsipnya, bukan artinya diganti terus akhirnya kita harus mengikuti kembali, mengulang kembali apa yang ditetapkan dalam Taurat. Bukan. Yesus datang menggenapi bukan berarti mengulang kembali, tetapi menggenapi prinsip itu yang ada berpusat pada dirinya. Terus ayat yang ke-10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan. Itulah hari penuaian atau hari raya buah bungaran, atau hari raya hari raya 7 minggu atau Shavuot. Nah, 7 kali 7 49. Dirayakan Yesus pagi jadi 50, akhirnya kata 50 disebut Pentakosta, dan itu digenapi dalam gereja hari raya Pentakosta sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. Penggenapannya begitu. Jadi begitu saudara, jadi penggenapan itu penggenapan dalam prinsip. Penggenapan bukan dalam arti mengulang kembali bunyinya Taurat yang 613 ini 613 mengikut menurut perhitungan para rabi, itu bukan begitu caranya. Yang selanjutnya adalah hukum Taurat dalam sisi perayaan, aturan makanan, dan lain-lain. Itu dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minum. Ya, seperti yang dikatakan dalam Imamat 11. Atau mengenai hari raya. Mengenai hari raya seperti yang kita baca dalam Imamat 13:23 ini. Bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, itu semua ada di situ. Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah bayangan.
Terus? dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ya. Wujudnya Kristus. Maka yang kita rayakan Kristusnya, makna daripada penggenapannya atas perayaan-perayaan tadi. Bukan mengulang kembali apa yang dikatakan Taurat. Jadi dalam arti tertentu prinsip Taurat tetap dipelihara, tapi bentuknya yang bersifat legalistik itu tidak. Karena bentuknya yang bersifat legalistik itu digenapi melalui karya penebusan Kristus. Ya.